Kemarin itu ceritanya gimana kok bisa sampai juara satu itu? Masalah UMKM, terus wisata. Dan jangan lupa untuk berfoto ria di lokasi ini. Dilihat dari segi lawanku aja banyak banget waktu Iya, itu. yang Buat pemakaman sendiri dengan cara beli papan nisannya. di make up pocong Yes. atau bagaimana? Oh, Merawat ibunya selama 12 tahun yang dulunya masih kelas 6 SD. oke. Ternyata yang dimana kontennya horor menjadi konten sosial. Itu cahaya. Tapi di HP itu menangkap sosok dan itu geser. Terangin brightness, kontrasnya. Kayak cahaya putih turun. Yang aku tangkap itu adalah sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Safro Channel Podcast, ngobrol sok penting. Oke. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, juara satu lomba videografi Piala Ketua DPRD Klaten. Kita sambut Mas Mongol, kalau saya nyebutnya nggak tahu namanya aslinya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama asli saya Muhammad Nanda Nur Cahyo. Mas Nanda. Ya, sering dikenal dengan Mas Mongol ya, atau sering dikenal juga dengan Mas Nandu. Oh, Mas Nanda. Ya, Kemarin itu ceritanya gimana kok bisa sampai juara satu itu? aku sendiri juga nggak tahu, Mas. Ini saya, oh ya, penonton yang belum tahu ini, kemarin kita dapat piagam ini. Ya, ini salah satu hasil karya tim saya. Ya. Nah, ini sayangnya juara 3, juara satunya dipegang dia. Iya. Tapi Tapi ya nggak tak bawa. Oke. Itu kemarin ambil tema apa, Mas? Aku kemarin ambil tema pariwisata sih, Mas, sebenarnya. Karena kemarin kan ada 3 tema ya, Iya, kalau nggak salah, 3 tema. UMKM, terus wisata, budaya ya. Iya, iya, betul. Aku ambil yang wisata waktu itu. Klaten adalah kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Yogyakarta. Kita untuk mencobanya. Dan jangan lupa untuk berfoto ria di lokasi ini supaya kita bisa mengabadikan momen atas indahnya alam yang kita miliki. Terus kemarin itu inspirasi itu dari mana? Tanpa inspirasi aku. Tanpa inspirasi. Jadi ketika lomba flyer lomba situ tahu, terus apa yang dilakukan? Ketika flyer itu muncul, ya pertama kali kan aku lihatnya di Instagram waktu itu ya. Instagram, aku lihat di Instagram, tahu-tahu, wah, kok menarik gitu loh. Tanpa pikir panjang, aku langsung hubungi salah satu Kontaknya. panitia, salah satu panitianya, suruh ngisi formulir. Ya udah, dari situ aku belum ada persiapan yang namanya kayak temanya mau ambil apa, terus tujuan videonya kemana, aku belum kepikiran. Dan kepikiran itu kurang lebih 2 minggu sebelum hari penyerahan piala. Wah, tapi hasilnya lumayan. Enggak, bukan. Sebelum pengumpulan video, maaf. Malah sebelum pengembangan, jadi waktu 2 minggu itu ya. Kan itu Produksi ada video 2 minggu. waktu 1 bulan lebih kalau nggak salah. Ya. Wah, sorry. Ini kok nggak enak banget dari tadi di sini ya. Oh iya. Sponsor kita malam ini. Oke. Mas, silakan ya. Oke, siap. Tak tutup biar tidak terlalu manjur. Itu dapat sponsor. Kemarin kan itu temanya kan tentang wisata. Ya. Apa motivasi Mas Nanda ini, Mas Nando ini untuk mengeksplor tempat-tempat kemarin? Kalau dari segi apa hatinya itu pengen kayak apa sih Klaten itu? Kalau saya sendiri, Mas, untuk menginspirasi ya, untuk masalah inspirasi sebenarnya tuh banyak sih, Mas. Yang pertama tuh aku cuman pengen mengekspos lagi yang namanya tempat pariwisata di kota Klaten ini. Klaten. Ya, karena gini, Mas, kita Klaten sering dengan sebutan seribu mata air, seribu mata air ya, 1000 mata air dan 1001 candi. Ya, di situ. Jadi Klaten bukan hanya julukan itu aja. Sebenarnya Klaten itu ada beberapa
mungkin ada banyak ya tempat wisata, yaitu ada wisata alam, terus ada wisata air yang tadi disebutkan, terus ada wisata candi juga. Yes. Nah, ada juga ya candi itu kan maksudnya wisata sejarah ya mungkin Iya, ya. betul. Nah, terus ada juga tempat-tempat yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Nah, tapi aku di sini cuman pengen ini Mas. Jadi kayak mengenalkan lah katanya, mengenalkan wisata Kota Klaten ke luar daerah dengan cara ya aku baru kemarin itu aja aku tanpa itu apa namanya planning ya. Planning. Nah jadi aku nggak tahu arah Tanpa kemana. mood board, Iya. yang penting mengalir gitu Ya ya. nggak ada storynya. Asik. Jadi aku seolah-olah gini, seolah-olah aku mau jalan kemana, mau ke tempat wisata mana itu tanpa aku schedule. Wah itu tapi luar biasa. Gitu Mas. Spontanitas tapi Spontan. jadi juara 1. Itu aja aku nggak nyangka. Jadi awal mulai itu aku gini, yakin nggak ya aku bisa menang? Karena mungkin dari dilihat dari segi lawanku aja banyak banget waktu Iya, itu. yang apalagi itu ada yang profesional, waduh itu. Nah, Saya juga nggak nyangka. iya aku juga nggak nyangka teman-teman. Jadi dari adanya video yang mungkin dianggap profesional itu ya. Ya. Kita lihat dari situ aja udah minder duluan. Iya, dari Bisa. kualitas gambarnya, gradingnya, aduh. Iya. Jadi seolah-olah ini promosi tapi seperti film gitu loh. Iya, Nah, betul. itu. Seperti itu. Mantap sih, mantap. Oh ya, sekali lagi ini Mas Nando ini adalah juara 1 lomba videografi Piala Ketua DPRD Klaten dengan tema pesona dan kearifan lokal Kabupaten Klaten. Dan lagi satu kontennya yang menarik dari Mas Nando itu adalah tema konten yang berbau horor dan mistis. Nah, itu biasanya dia sering mengeksplor tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang sunyi, senyap, dan pokoknya yang bikin senam jantung gitulah. Ya, Tapi gimana Mas kok tertarik loh kayak gitu loh? ya. Gini, mau cerita dari awal. Oke, silakan. Ini ya, cerita dari awal aja ya. Aku kok bisa terjerumus di dunia mungkin pada orang bilang perhororan ya. Yes. Nah, waktu dulu tuh aku sebenarnya punya PH. Production house. Yes. Oh, Waktu zaman masih kuliah. oke. Ya. Oh, kuliahnya di mana itu dulu? Dulu kan masih itu ya, STMIK ya, Amikom. Oke, Amiko. Ya, sekarang udah university dan waktu itu aku sama teman-teman dan itu mungkin beda kampus. Semuanya ada di tim PH aku tuh ada kurang lebih 15 sampai 20-an orang. Itu Yes. semua beda kampus. Jadi nggak satu lingkup kampus ya. Karena mungkin emang basicku di kampus itu di STMIK Amikom itu dulu kan di multimedia broadcasting. Oh, memang jurusannya itu ya? Ya, aku oh, ambilnya jadi udah terbiasa ini Iya. ternyata. Terbiasa untuk mengolah itu visual dari cerita ke visual Iya. ternyata. Nah, terus waktu itu kan punya PH, kita mengerjakan beberapa project yang dimana project awal itu kita ambil tema itu action. Action. Nah, ternyata dari tema action itu mungkin penonton banyak ya tertarik. Nah, setelah itu setelah action itu kelar, kita rencana mau buat project yang kedua yaitu bertemakan horor. Nah, dari situ ini agak panjang nggak apa-apa ya Mas? Oh iya silakan. Ini sampai besok pagi nggak apa-apa. Nah, ketika aku buat project film horor dan itu yang pertama kali di PH aku. Nah, selama aku buat project itu tanpa kita sadari banyak banget gangguan. Gangguan real. Real, nyata. Dan itu yang alaminya bukan aku aja, tapi semua tim yang ada di PH aku. Contohnya apa Mas? Contoh sedikit ya. Ya, oke. Masalahnya banyak. Jadi gini. Waktu itu kan aku pengen punya sebuah project ataupun film horor pendek ya ceritanya. Tapi dengan alur cerita itu seperti nyata. Jadi seolah-olah pengen banget penonton itu bisa merasakan atau mengikuti alur dari film ini. Ya. Bisa masuk ke dalam cerita gitu.
Karena waktu itu kan aku pengen mengambil sesuatu talent yang dimana talent itu adalah talent horornya, talent sosok hantunya, yang dimana itu sosok pocong waktu itu. Talent pocong itu Iya. maksudnya gimana? Apa ada orang yang di make up pocong atau bagaimana? Oh yes. gitu. Jadi aku totalitas banget mas. Oh. Totalitasnya gini. Aku pengen talent ini yang jadi pocong ini dengan kain, bukan kain putih biasa ya, tapi kain mori ataupun kafan asli. Astagfirullahaladzim. Itu serius. Iya. Nah, dari situ kejadian itu, percaya nggak percaya, waktu itu pembelian properti itu ada 2 lapis, ya, seperti normal ya. Ternyata. 2 lapis. Dan kita di syutingnya ada di sebuah hutan, dan di hutan itu ada pemakaman kuno. Iya. Nah, itu real mas, pemakaman kuno real. Jadi aku sebelum cek ke lokasi venue, itu aku tanya warga setempat dulu. Itu ternyata ada, kalau nggak salah aku sempat cek itu kurang lebih tahun 80-90-an wafatnya. Kan otomatis lama. Iya. Nah, ternyata aku mau pakai makam itu tidak boleh oleh masyarakat setempat. Nah, ternyata aku rencana mau buat pemakaman sendiri dengan cara beli papan nisannya. Itu ada 15 makam dan 15 bikin settingan makam itu. Ya. Segitu totalitasnya. Totalitas. Project Anda itu. Iya. Karena gini Mas, kalau aku sih pengen buat project nggak mau nanggung-nanggung lah Enggak, ibaratnya. maksudnya ini project ini dalam rangka skripsi atau project Nggak ada bersama skripsinya. atau dalam rangka apa sih motivasinya itu? Mungkin teman-temanku ya, PH-PH aku itu dalam satu jalan ya mungkin ya. Kegilaan yang sama-sama ya. Sama. Sama. Jadi Satu frekuensi. satu frekuensi. Nah, waktu itu kita udah sepakat ya ada 15 papan nisan. Terus Yes. ada 2 kain mori kafan itu. Nah, setelah kita selesaikan properti itu, kita coba cek ulang. Keesokan harinya, percaya nggak percaya, dari papan nisan 15 papan itu Iya. menjadi 13. Hilang 2. Hilang 2. Terus kain kafannya yang awalnya 2 lapis jadi 1 lapis. Yang dimana nggak ada yang pegang sama sekali. Itu salah satunya, salah Salah satu satu. keanehan yang terjadi saat Dan project. dan itu sampai satu temen, satu tim itu Ya. sampai bertanya-tanya. Yang mungkin waktu itu di basecamp kan cuma aku tok, di rumah itu cuma aku tok. Semuanya pada nuduh aku. Jadi seolah-olah aku ngeprank, kenal tahu. Iya, iya tahu. Aku sejujur-jujurnya nggak pernah megang, nggak pernah mindahin ataupun ngeprank kalian. Aku bicara seperti itu. Pada masih nggak percaya. Coba kita cari semuanya, satu tim, cari satu lokasi itu. Kalau memang ketemu berarti aku ngeprank. Kalau nggak tahu. Soalnya nggak ada satu sama sekali. Tapi ya gimana ya? Kayak nggak ada orang sama sekali kecuali aku waktu itu. Karena semua tim pada pulang semua di kosan masing-masing waktu itu. Dan akhirnya kita cari satu lokasi itu nggak ada yang menemui. Dan sampai sekarang masih tanda tanya itu. Masih tanda tanya. Karena aku nggak tahu dari selesai aku kuliah sampai sekarang nggak ada pembahasan. Dan tim-tim aku yang lain mungkin udah pada, mungkin ada yang udah di Jakarta, udah ada yang udah misah lah, gitu. Nah terus setelah itu, ketika kita mau tag film itu ada kejadian aneh 3 hari sebelum hari H. Itu di mana sih? Aku sebutin Tag-nya? mungkin di daerah Babarsari ya. Babarsari Jogja. Ya. Oh. Area situlah. Aku nggak mau Oke. nyebutin karena Oke. ya karena gimana ya. Iya. Nah di situ aku 3 hari sebelum tag awal video, aku coba cek lokasi. Waktu itu malam hari jam segini, jam 10-an ya. Jam 10. Jam 10-11an. Datang ke sana. Itu keadaan langit itu cerah. Bintang terus kayak bulan itu kelihatan. Nah,
nggak tahu kenapa setelah setengah jam atau 1 jam Ah, gitu kan kita survei lokasi untuk menentukan titik di mana kamera dan kita coba set malam Iya. waktu itu. Nggak tahu kenapa setengah jam atau 1 jaman lah itu suasana udah berubah semua. Seolah-olah itu kita berada di lokasi yang berbeda. Sedangkan kita nggak kemana-mana, cuma ada di satu titik itu. iya, Yang iya. dimana langit itu jadi gelap gulita, cuaca jadi dingin, tahu-tahu hujan lebat dan itu hampir sampai jam 2:30 pagi. Pagi. Kita di situ, Mas. Hmm. Kita di situ sampai 2:30 pagi dan kita bertanya-tanya. Ada salah satu tim itu kayak melihat sesuatu, ya maaf ya, aku nggak tahu dia melihat apa enggak. Yang penting dia tuh ceritanya ketika udah pulang dari lokasi. Aku merinding nih. Melihat apa itu? Jadi gini, dia melihat sesuatu yang mungkin yang dikatakan dia kayak ada bukan wanita dan bukan sosok yang sering terkenal ya. Itu kayak ada sebuah bukan sebuah, kayak seseorang nenek atau kakek. Dia cuman berdiri dari jauh, kayak melihat Hmm. kita. Jadi dari jauh dia bilang kayak gitu. Itu posisi hujan lebat dan mungkin gemuruh itu ya, apa nama, guntur ya. Itu bebarengan seperti itu yang diceritakan oleh Temannya. temen aku tim ini. Dan dari 4 orang, 3 orang nggak lihat, cuma 1 orang yang lihat. Kita nyatakan Ah, titik pertama itu seolah-olah kita tidak dibolehkan untuk melakukan pembuatan film horor. Dari pagi sampai malam itu hujan lebat. Waktu 2017 itu kan sempat hujan lama 3 hari atau berapa hari itu. Hujan paling lama dan itu loh, pas itu. Jadi awal mula hujan nggak berhenti. Jadi dari pagi sampai malam seolah-olah kita nggak boleh untuk melakukan take video atau pembuatan film. Ya udah kita putuskan untuk iya, iya. Ah. break. Jadi break di sini kita benar-benar nggak mau melanjutkan project ini. Sedangkan apa namanya, properti dan lain Udah sebagainya udah siap semua. Gitu. Nah dari situ aku mulai meluapkan emosiku waktu itu. Meluapkan emosiku dengan cara aku membuat channel horor ini. Oh, dari situ Ya. akhirnya tercipta namanya Pak? IMP Scary. IMP Scary. Subscribe ya. Kalau Anda punya nyali untuk menontonnya. Jadi dari itu, nah aku pengen meluapkan emosi dari situ kan, karena gimana ya, project yang ingin aku buat waktu itu kan bertemakan horor. Nah dari awal situ aku membuat channel yang dimana awal mula aku orangnya penakut Mas sebenarnya. Mm-mm. Jadi kayak contoh aja, aku punya tetangga dia tukang las. Waktu itu dia buat keranda dorong. Ya. Aku lihat itu aja udah takut. Apalagi aku lihat yang aneh-aneh. Mm-mm. Dari situ aku buat channel yang dimana waktu itu cuman sebatas kayak room, kita membahas tempat-tempat angker, kita membahas ya mungkin hal-hal mistis atau horor di satu videoku dulu pertama kali. Ketika itu aku lama-kelamaan aku udah mulai bosen. Dan akhirnya aku putuskan untuk pulang ke Klaten, cari temanku yang ada di Klaten. Gitu. Aku pulang ke Klaten, kondisi itu jam 9 malam. Aku cari temanku untuk tak ajak. Waktu itu awal mula, bro, tak ajak ke wisata-wisata di Klaten yuk. Ya taunya temanku kan wisata-wisata seperti kita berpikir biasanya ya, Iya. kita wisata. Kapan kan gitu kan. Malam ini. Malam ini. Malam ini. Kan dibilang, kok ini aneh. Wisata kok malam hari. Ya kita wisata horor di sini. Bisa tahu. Nah, dari situ aku menemukan teman-temanku dan akhirnya mereka support. 2018 aku mulai membangun channel itu dan alhamdulillah subscribe juga udah naik, dan ternyata akun itu bukan hilang sih, tapi untuk aku masuk ke login ke akun itu susah karena pakai keamanan akun yang sangat ketat. Iya, Dan iya. sedangkan memakai nomor yang mungkin sudah hangus ya sekarang. Nah itu. Terus akhirnya aku putuskan buat channel baru dengan nama yang sama.
IMP Scary. Ya, Oke. tinggal ditambahi official untuk sekarang. Di channelku bukan sebatas aku mencari hantu ya. Oke. Hantu itu sebenarnya nggak usah dicari. Dia ada di sekitar kita. Yes. Dia ada. Hantu itu nggak usah kita cari. Dan kita nggak perlu juga di tempat-tempat angker. Yang kita cari di channelku cuman mitos dari masyarakat setempat. Pembuktian dari cerita mitos itu apakah Bener. real atau enggak? Iya, benar. Oke. Jadi seolah-olah gini teman-teman. Mungkin ya pada bilang ya, oh ini channelnya mencari sosok hantu, kan banyak banget ketika aku mencoba membuat video di bawahnya itu, coba mas, ketika waktu dulu ya, aku live streaming, coba mas panggil. Kayak pemanggil hantu, Mas. Nah, gini loh, bukannya aku gimana, cuman aku nggak mau mengganggu mereka intinya gitu. Aku nggak mau mengganggu mereka. Tapi sebelum aku melakukan eksplorasi waktu itu, otomatis aku ya sewajarnya kita ya, kita berdampingan dengan makhluk astral. Makhluk astral itu adalah makhluk goib. Iya. Mereka sama seperti kita. Ketika kita memasuki bangunan ataupun rumahnya tanpa kita salam, marah nggak? Iya, marah. Nah, Nyelonong gitu ya, ya. nyelonong. Ya. Waktu itu aku tetap sebelum aku memasuki ruangan atau memasuki bangunan, aku tetap salam. Bukan berarti salamku pakai sesajen, enggak. Ya. Aku salam seperti biasa, assalamualaikum. Ya, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibalikan. Nah, sebatas itu. Aku di sini intinya niat kita tidak mengganggu, cuman aku pengen membuktikan bahwasannya apa yang dibilang masyarakat itu benar atau tidaknya. Oke. Itu. Ya, Jadi lebih ke itu, Mas, mitos ataupun sejarah lokasi. Oh, gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kita lihat yang lewat ini dulu ya. Oke. Oke, gimana tadi Mas? Lanjutkan Tadi sampai mana ya? sampai pembuktian pembuktian. kan misinya Mas Nando ini kan membuktikan apakah mitos yang ada di masyarakat sekitar itu benar atau enggak sih, ada hantunya atau bagaimana gitu. Oke. Ya benar, karena gini Mas, mungkin kan ya kita sebagai manusia yang dimana kita berdampingan dengan makhluk astral. Nggak semua orang itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, jadi gini, menurut aku untuk masalah mitos-mitos itu mungkin bisa jadi nyata atau enggak, karena setiap orang itu berbeda-beda. Jadi misalkan jenengan nih lewat di sebuah jalan dan jenengan lihat ada sosok besar, tinggi besar waktu itu, tapi yang jenengan ceritakan itu belum tentu benar ditangkap oleh orang lain, ya kan? Di sini aku cuman bukan sok pinter, bukan sok tahu, dan aku cuman sebatas menengahi lah. Yeah. Menengahi di mana ini benar atau enggak apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Kalau misalkan ini ada rumah, oh di situ tadi ada penampakan kuntilanak dan sering orang lewat melihatnya. Aku coba ini benar atau enggak, penampakan itu muncul atau enggak. Sedangkan kalau sosok itu nih tertangkap oleh kamera, aku jamin itu nggak bakal bisa. Kecuali nih tanpa kita sadari. Kalau kita cari Malah tidak bisa. Makhluk astral itu yang aku ketahui sedikit, dia berupa asap kayak cloud-nya vapor gitu. Iya, Nah. vapor. Ya, Cloud-nya bisa vapor. bayangkan berarti. Nah, dia bisa wujud sesuai mindset atau pikiran kita. Oke. Jadi dia bisa menangkap pikiran kita tanpa kita ngomong. Ya, kita sedang bicara di ranah imajinasi nih. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita menganggap nih, di mana ada suatu lokasi yang sebelumnya itu nggak angker,
menjadi angker karena itu mindset kita. mindset kita sendiri ya. Nah. Oke. Misalkan gini, sebenarnya itu bangunan terbengkalai, yang dimana dikatakan horor atau enggaknya itu enggak. Ketika jadi horor, ketika itu warga sekitar ataupun orang-orang itu menganggap, wah di situ angker. Dengan kata-kata angker, dengan kata-kata horor itu membuat lokasi yang dimana enggak horor atau Jadi angker horor. jadi horor. Tersugesti oleh pikiran Tersugesti. orang. Benar begitu. Jadi Oh, misalkan, wah di situ ada penampakan kuntilanak katanya. Jadi orang-orang kan bisa menangkap, oh kuntilanak. Jadi mindset yang kita pikirkan bisa ketangkap langsung oleh makhluk itu. dari mindset turun ke mata dan akhirnya dia menjadi sebuah imajinasi Perwujudan, ya. perwujudan itu. Nah, itu. Jadi Ah, untuk saya sendiri kalau di channel saya, kalau misalkan ada penampakan, ya aku bilang. Tapi kalau enggak ya enggak. Contohnya seperti ini, Mas. Aku pernah datang di suatu lokasi rumah sakit yang berada di Yogyakarta. Enggak akan aku sebutin karena itu sebuah aset ya. Ya benar terbengkalai waktu itu. Karena itu bekas rumah sakit paru dan sekarang udah menjadi kayak ya kosong, terbengkalai. Nah, di situ aku masuk ke sebuah bangsal. Waktu itu aku pakai kamera itu mirror. Ternyata baterainya habis, aku ganti pakai handphone. Ketika aku masuk ke sebuah bangsal itu, di depan aku ada jendela. Sempat aku lihat setitik cahaya dan itu terang banget. Dari belakang jendela itu, dari atas turun ke bawah. Turut. Tapi ini percaya nggak percaya? itu berupa apa, Mas, wujudannya? Nggak tahu, itu cahaya yang aku Cahaya. lihat dari mata kepalaku sendiri. Itu cahaya. Tapi di HP itu menangkap sosok dan itu geser. Videonya sampai saat ini masih ada Ada, di channel ya? berarti? Ada. Oke. ada. Nanti bisa ditayangkan. Oke. Dan itu sampai aku zoom, sampai aku terangin brightness, kontrasnya. Kayak cahaya putih turun. Yang aku tangkap itu adalah sosok pocong. Cahaya putih. Itu ada, videonya ada. Dan itu real, tanpa settingan ya. Ya dimana aku Turun ke bawah. yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri itu ada sebuah cahaya, tapi dari kamera handphone itu malah menangkap sosok lain. Pocong. Dan itu ada ucapan aku sendiri. Aku melihat sosok cahaya dan aku kontakkan temanku lewat HT. Waktu itu temanku yang lain di luar, aku masuk sendiri pakai HT. Jadi pantauan lewat HT. Oh, oke. Dan itu enggak live streaming ya, Iya. tapping. Oh, Otomatis kalau tapping, kejadian apapun enggak ada yang kontrol. iya benar. Kalau live kan bisa dikontrol Iya. lewat dari jalur. Aku bermodalkan HT, aku bilang gini. Aku melihat sosok cahaya putih turun dari atas ke bawah. Ketika aku bilang gitu, kamera itu nangkep. Dan sempat aku zoom, sempat aku terangin brightness kontrasnya, ternyata sosok pocong dan itu geser. Itu sampean nggak takut, Mas? Takut nggak takut? Karena channel aku seperti itu, Ya harus berani. beranikah? Berani. Dan alhamdulillah, bukannya sombong atau gimana, yang dulu awalnya takut sekarang jadi berani. Sekarang jadi temannya. Bukan teman. Jadi gini, udah dikatakan dalam, mungkin ini membahas sedikit tentang kitab ya. Dinyatakan ke Al-Quran atau hadis bahwasannya manusia itu derajatnya lebih tinggi dari mereka. Iya. Ya kan? Kita nggak usah takut, kita nggak usah menjauh karena bentuk mukanya atau gimana. Kita selama kita berani, kita punya iman, mereka pasti menjauh, Oke. Ya. ya kan? Terus misalkan ada sosok ataupun makhluk astral itu wujud di mata kepala kita, nggak nangkep di kamera, itu posisinya pasti jauh, nggak mungkin langsung di depan mata. Oh gitu ya, Mas. Iya. Ya, oke. Meskipun nampak dengan mata kepala kita pasti jauh, Jarak jauh. nggak mungkin langsung ke dekat kita. Mungkin dalam diri kita mungkin ada protek dari mungkin dia ya,
dari sosok itu mungkin ada protek, entah itu protek dari leluhur atau protek dari iman kita, itu nggak tahu. Nah, dari situ aku entah kenapa, tapi setiap aku melakukan explore dari awal aku buat channel penelusuran sampai terakhir itu tahun 2021, itu kan aku sempat break sampai sekarang. Percaya nggak percaya, aku belum pernah namanya melihat sosok itu, belum pernah aku merekam sesuatu di videoku kecuali yang ada di Jogja tadi. Berarti ya itu satu-satunya yang terekam itu ya? Yes. Dan itu entah kenapa aku sampai bilang sama teman-temanku mungkin yang punya spiritual tinggi ya. Entah kenapa kok setiap aku explore, setiap aku masuk sendiri, itu nggak terjadi apa-apa. Kayak poltergeist, suara-suara itu nggak ada. Tapi ketika timku yang lain masuk, ada aja gangguan seperti suara, seperti nggak tahu kenapa aku sampai sekarang masih bingung mas, gitu loh. Nah akhirnya aku putuskan untuk break dulu, untuk fokus ya mungkin selama pandemi itu ya. Ya selama pandemi itu aku mungkin hantu-hantunya di sana juga kena corona. Jaga jarak. Nah dari itu aku mulai break sampai sekarang, dan ini aku juga mau mencoba untuk bangkit lagi. Seperti itu. Ya, semangat. Ya, gitu mas. Oke. Berarti itu sekilas cerita horornya, bagian dari hidupnya dia itu memang ya berbau-bau mistis kayak gitu. Ya enggak juga sih. Terus kesibukannya apa ini sekarang? Kesibukannya mungkin ya terutama untuk multimedia ataupun video masih di luar konten ya, di luar horor ya. Itu masih sama buka usaha kecil-kecilan, kedai kopi. Ya, kedai gitu. Kopi ya. Saya pernah ke sana juga. Kedai kopi kecil-kecilan. Ya begitu aja sih Mas untuk aku kesibukan sehari-hari untuk saat ini. Oke. Kita minum dulu. Oke. Pisang topik saya. Siap. Oke, gini Mas, mungkin aku ada sedikit ya. Silakan sama di makanya. Oke, siap. Mungkin ada sedikit ingin mensupport teman-teman aku, dan mungkin terutama buat yang sekarang lagi viral-viralnya ya. Ada sebuah anak, ada seorang anak yang dimana anak itu merawat ibunya selama 12 tahun. Mas Tiko. Ya, Mas Tiko dan Ibu Eni. Dan itu membuat mungkin halayak banyak ya, mungkin Indonesia se-Indonesia itu sampai terkagum-kagum dan sampai gimana ya, kayak kok masih ada anak yang berbakti kepada orang tua untuk saat ini ya. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu nih, Ya. Mas Tiko itu siapa sih, bisa diceritakan lagi mungkin Mas? Iya, kalau aku cuman ini ya menurut aku yang aku lihat dari teman-teman aku yang di sosial media, itu adalah Mas Tiko itu anak semata wayangnya Ibu Eni ini, yang dimana merawat ibunya selama 12 tahun yang dulunya masih kelas 6 SD sampai sekarang. Dan itu dengan kondisi yang dimana tanpa listrik dan air. Dan dari sini salah satu channel YouTube ataupun kreator yang mencoba untuk melakukan eksplorasi di lokasi itu, di rumahnya Mas Tiko, ternyata di dalamnya masih ada 2 orang, yang yaitu Mas Tiko dan Ibu Eni ini. Ternyata yang dimana kontennya horor menjadi konten sosial. Dan itu aku salut banget sama Mas Irfan, lebih tepatnya Mas Irfan dan Bang Ali yang pertama kali menemukan Mas Tiko dan Ibu Eni di situ. Yang dimana dulunya rumahnya tertutup ilalang dan sekarang bisa update sendiri, kalian bisa update sendiri di YouTube ataupun di televisi, dan sekarang rumahnya sudah benar-benar bersih dan mungkin hampir 90% rumah seperti sedia kala. Dan itu perjuangan dari teman-teman kreator. Nah, tujuan teman-teman kreator cuman ingin
membantu Mas Tiko dan Ibu Eni. Jadi tujuan awalnya Mas ataupun kreator-kreator yang lain itu cuman ingin merubah semuanya yang ada di Tiko dan Ibu Eni menjadi lebih baik. Aku udah yang awalnya biasa aja jadi ya mungkin karena aku udah nggak ada namanya ibu, orang tua udah nggak ada. Aku ngerasa terharu yang dimana ini anak yang notabene dia SD ya, yang dimana itu belum apa ya, pemikirannya belum terlalu tahu ya mungkin. Nah sebisa itu apa namanya ya sebisa mungkin Mas Tiko ini kok bisa merawat seorang ibu yang dimana keadaannya seperti itu selama 12 tahun tanpa listrik dan air. Cuman itu. Dan aku cuman pengen kepada penontonnya Mas Safrudin ya, Sarvo Channel, cuman ingin meminta untuk doanya untuk kesembuhan Ibu Eni supaya Ibu Eni bisa pulang ke rumah bersama Mas Tiko dan mungkin bisa kembali ke sedia kala, yang dimana Ya, kita doakan yang terbaik. yang dimana Mas Tiko bisa kembali ke pelukan seseorang ibu yang dimana dia rawat, dia jaga selama 12 tahun tanpa air dan listrik. Itu cuman pengen minta doanya buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang dimana mungkin saya tidak terlibat dari teman-teman saya yang ada di Jakarta ya, terutama buat Sang Explore, Mas Irfan Breu TV, Bang Ale, dan Bugs 888 dan lain sebagainya yang nggak bisa aku sebutin. Intinya saya mau ucapin kalian para kreator sangat luar biasa, yang dimana saling membahu. Oke. Ya dimana mereka hanya sebatas kreator bisa mewujudkan yang dimana Mas Tiko yang sebelumnya kondisi seperti itu menjadi sekarang. Ya. Itu sangat hebat banget. Semoga perjuangan teman-teman diganti oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Oke. Ya. Apalagi Mas? Kayaknya udah cukup. Mungkin udah cukup aja. Udah jam. Udah. Udah jam berapa ini? Udah hampir jam 12. Ya. Jam berapa? 10 tadi. 10. 10 prepare-nya yang lama. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. subscribe Safro Channel dan IMP Scary Official. oke. Dadah. Dadah.